Ini data KPU, Bos. Data KPU juga. mengatakan Coba bahwa data luar negeri Anies nggak itu masuk. kalah. Itu lawan Prabowo, bukan kalau RK, hitungan, Bos. Itu batang-batang pohon itu mau dijadiin kursi atau mau dijadiin perabot tempat tidur atau mau dijadiin kayu bakar. Kan itu aja soalnya kan. Ada seseorang yang diomeli istrinya, dia keluar bawa parang, dia tebang pohon beringin. Karena dia punya kekuasaan, tapi tidak diambil alih. Kecuali Golkar, katanya Golkar nggak bisa tadi kan? Nggak. Golkar pun tidak diambil alih. Acara ini dipersembahkan oleh kami akan kerja keras meyakinkan warga Jakarta belajar untuk memberikan sebuah komunikasi politik. PD Perjuangan akan semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa ya mengajukan calon sendiri di Jakarta. sebesar-besar pohon, kalau melawan tukang kayu atau rumbang juga. Pohon beringin, pohon jati, bisa gede banget tuh. Tapi kalau udah ketemu tukang kayu, jadi perabot lu. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ada cawe-cawe itu Golkar, Bapak bantah ya Pak ya? Tidak ada. Saya pikir sudah saatnya sebagai anak yang lahir dari kandungan Golkar ingin mengabdi kembali kepada ibu yang melahirkan. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Kemarin Ridwan Kamil dan Suswono resmi dideklarasikan sebagai pasangan calon di Pilgub Jakarta. Dan malam ini adalah detik-detik penentuan bagi Partai Golkar. Ketua Umum baru pengganti Erlangga Hartarto ditentukan pada malam hari ini. Dan beberapa jam lalu kita juga mendengar ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah seluruh konstelasi Pilkada 2024. Di mana ambang batas pencalonan menjadi diturunkan 7,5% perolehan suara nasional. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Buyarkah semua? Jakarta misalnya yang tadinya hanya diperkirakan antara Ridwan Kamil Suswono versus Dharma Pongrekun ya, dan pasangannya, sekarang PDI Perjuangan punya kans, punya kesempatan untuk mengusung calonnya. Siapakah itu? Kemungkinan besar adalah Anies Baswedan. Bagaimana peta keduanya, baik Golkar maupun Pilkada setelah putusan MK yang berubah secara radikal? Kita simak Rakyat Bersuara malam ini bersama saya, Aiman Wicaksono. Saya akan undang narasumber bersama saya di panggung Rakyat Bersuara. Ada Bung Chiko Hakim. Bung Chiko, selamat malam. Luar biasa. Bung Chiko nggak pernah berubah ya. Ini kaitan ke lagu Forever Young ya. Lagi viral. Sebelah sini Bung Chiko. Sebelah sini Bung Chiko. Jadi saya mau tanya dulu Bung Chiko. PDIP pede banget dong setelah putusan MK ini. Mohon maaf pakai mic. Sambil duduk nggak apa-apa kok.
Alhamdulillah ya, kita bersyukur. Sebenarnya ini kan kemenangan untuk demokrasi, kemenangan untuk rakyat, dan khususnya bagi PDI Perjuangan ini menambahkan semangat baru, bukan hanya untuk Jakarta loh. Jadi untuk seluruh Indonesia, karena kita punya sebagai partai kader, kan kader kita nih banyak sekali yang sangat siap. Ini buyar semua dong nih, semuanya bisa. Banyak yang akan buyar ya, kita lihat juga nanti perkembangan dan konstelasi politiknya. Tapi bagi PDI Perjuangan sendiri, untuk semua daerah di mana banyak kader kita yang kemarin pingin maju, pantas maju dan diinginkan oleh rakyat maju, tapi terhalang oleh threshold ini, insya Allah dalam waktu dekat akan banyak perubahan dan bisa untuk maju. Saya harus katakan jangan pede dulu nih, karena KPU belum mengumumkan. Kan bisa jadi bukan diberlakukan 2024, tapi geser ke 2029. Mungkin nggak? Nanti biar Bung Refli Harun yang jawab sebagai ahli. Nanti saya akan tanyakan. Ya, kan? Oke, kita berikan tepuk tangan, Bung Ciko. Selanjutnya hadir kembali pakar hukum tata negara, Bung Refli Harun. Bung Refli mana? Nanti Bung Kodari. Sebelah sini, Bung. Jadi 2020. Saya diatur. Mana? Apa pengarah acaranya? Oke, boleh, tukar boleh. Boleh di sini atau di sana? Bebas, mau tukar, bebas. Jadi 2024, 2029 nanti kita dengarkan, karena KPU saya dengar udah mulai belum? Sudah mulai, nanti kita akan dengarkan ya. Kalau menurut Bung Refli, sebelum saya lempar ke KPU sebentar, 2024 atau 2029, jangan harus overconfidence. 2024. Kenapa harus 2024? Hukumnya begitu. Hah? Hukumnya begitu. Hukumnya begitu. Iya. Tapi kan misalnya begini, ini logika sederhana ya. Iya. 2024 tidak diberlakukan ke 2029. Kenapa? Karena kalau diberlakukan 2024, KPU punya historical, punya sejarah. Waktu meloloskan Gibran kena sanksi etik. Makanya sekarang 2029. Masuk logika dong? Ya, kalau sekarang KPU tidak melaksanakan, dia tidak kena sanksi etik tapi masuk penjara karena tidak melaksanakan putusan hukum. Oke. Nanti kita debat soal itu. Gimana, kita ke KPU dulu? Baik, sebelum saya panggilkan narasumber yang lain, kita dengarkan dulu apakah berlaku 2024 atau 2029. KPU tengah menggelar konferensi pers saat ini. Kita akan dengarkan sama-sama. Pemilu dan pilkada untuk mendapatkan dukungan penuh agar penyelenggaraan pilkada serentak di seluruh Indonesia ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, Konsolnas yang diselenggarakan 2 hari ini berjalan dengan baik. Pada hari ini kami mengundang seluruh narasumber juga. Pak Presiden juga hadir, Kemenko Polhukam juga hadir, dari Kejaksaan Agung juga hadir, Kementerian Dalam Negeri juga hadir, dari pimpinan KPK juga hadir, Panglima TNI hadir, Kapolri hadir. Ini menegaskan bahwa dukungan terhadap penyelenggaraan pilkada ini sangatlah penuh, dan kami mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Indonesia agar penyelenggaraan pilkada yang tinggal 98 hari ini berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Saya kira itu aja ya update-nya untuk konsolidasi nasional penyelenggaraan pilkada serentak 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia yang melibatkan seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian yang saya banggakan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk menunggu kita menyampaikan konferensi pers pada malam hari ini. Sebagaimana kita tahu, kemarin 19 Agustus kita semua sudah mengikuti proses PHPU Jilid 2, sidang-sidang terakhir di Mahkamah Konstitusi. 7 perkara sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya seluruh persoalan PHPU Pileg kita sudah selesai dan akan segera kita tindak lanjuti dengan penetapan hasil pemilu. Dan dengan demikian clear sudah untuk sengketa hasil pemilu legislatif dan juga Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Nah, pada hari ini tadi bersamaan dengan kita sedang menggelar konsolidasi nasional persiapan Pilkada serentak 2024, kita semua di siang hari tadi sebagaimana kita sama-sama ikuti
kita mendapatkan informasi mengikuti adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Kami akan bacakan saja draft atau rilis kami dari KPU menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi yang mau tidak mau karena berkaitan dengan tahapan pencalonan yang sebentar lagi akan kita harus jalani, yaitu di tanggal 27 sampai 29 Agustus merupakan tahapan pendaftaran calon kepala daerah, dan beberapa hari sebelumnya ada putusan Mahkamah Konstitusi untuk kemudian kita cermati bersama. Pada hari ini Selasa 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi Undang-Undang Pilkada yang akan berpengaruh terhadap tahapan pendaftaran pencalonan kepala daerah yang dilaksanakan 27 Agustus sampai 29 Agustus. Dalam hal ini terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang secara substansi akan berpotensi merubah persyaratan pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota sebagaimana di PKPU 8 2024, yaitu putusan nomor 60/PU/22 yang dimohonkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terkait dengan penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada yang secara tekstual diatur juga dalam pasal 11 ayat 1 PKPU 8 2024 sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan terkait dengan persyaratan partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, A. Provinsi dengan penduduk termuat dalam DPT sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat DPT-nya lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wali kota, A. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk termuat pada DPT tetap pada DPT dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten kota tersebut. B. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa,
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten kota tersebut. C. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten kota tersebut. D. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten kota tersebut. Teman-teman sekalian, selain itu Mahkamah Konstitusi juga membatalkan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada yang mengatur dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan peroleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang berhak kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara tekstual diatur dalam pasal 11 ayat 3 PKPU 8 2024. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 PUU strip 22 Romawi garing 2024 terkait dengan persyaratan batas usia calon kepala daerah yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pilkada yang harus dipenuhi dalam proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon sebagaimana yang dituangkan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi di halaman 50. Sedangkan saat ini berdasarkan pasal 15 PKPU 8 2024 pemenuhan batas usia calon kepala daerah dihitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih yang sebelumnya rumusan ketentuan tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Agung nomor 23 garing P garing HUM garing 2024. Mengingat kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi adalah self-executing, segera berlaku tanpa merubah undang-undang. Dalam hal ini, teman-teman sekalian, KPU mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan segera kami akan bersurat resmi ke Komisi 2 atau DPR. Yang ketiga, kita menyosialisasikan kepada partai politik terkait adanya putusan. Baru saja kita dengarkan tadi pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum KPU terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tadi saya pikir sudah ada keputusan, tapi ternyata masih ingin mengkonsultasikan. Artinya masih gantung nih. Kalau ada dua tadi, yang pertama soal bagaimana persyaratan pilkada itu turun ya. Untuk Jakarta misalnya hanya perlu 7,5% untuk kemudian mengajukan. Di situ konsekuensinya atau dampaknya adalah Anies Baswedan bisa majukan lewat PDI Perjuangan satu partai saja, betul ya? Yang kedua tadi konsekuensi dari usia, yakni yang akan berimplikasi pada Kaisang Pangarep yang ketika nanti diberlakukan maka kemungkinan, saya juga nggak tahu, nanti saya akan tanya, maka ia terganjal, tidak bisa maju, yang kabarnya akan maju di Pilkada Jawa Tengah bersama dengan Ahmad Lutfi. Apakah itu yang nanti akan menjadi dampak dari putusan MK ketika diberlakukan 2024 ini? Atau putusan MK nanti menurut KPU akan diberlakukan baru 2029. Tidak ada yang tahu. Tapi saya akan panggilkan narasumber saya untuk kita juga bahas nanti. Koordinator Relawan Anies Baswedan, Iwan Tarigan. Bung Iwan, selamat malam. Waduh. Persija jadi ya? Yes. Siap. Sini ya. Oke. Bung Iwan, jadi optimis Anies Baswedan bisa maju? Sudah pakai ini. Sudah pakai apa nih?
Persija, bukan Anies Baswedan. Oh ini Persija ini. Oke. Anies Baswedan Persija kan? Jadi optimis? Optimis. Belum tentu loh, kan 2029 bisa. Aminkan saja, namanya relawan kan harus semangat. Masih amin udah nggak ada. Aminkan saja. Aminkan saja, oke baik. Baik, terima kasih. Hah? Aminkan udah nggak ada, amankan juga nggak ada. Oke, baik. Amankan. Lanjut, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari. Bung Kodari, kita berikan tepuk tangan. Ini mungkin banyak yang nggak tahu. Judul Rakyat Bersuara hari ini adalah pernyataan dari Bung Kodari. Apa kabar Bung Kodari? Silakan. Bung Kodari di sebelah mana? Iya, sebelah sini Bung Kodari. Oke. Bung Kodari. Ya, terima kasih. Jadi ini saya terkejut juga. Bung Kodari banyak yang mengatakan, banyak yang juga berkesan dekat dengan Pak Jokowi. Tapi kok nekat banget bilang pohon beringin ditebang sama tukang kayu. Itu kan asosiasinya Golkar ditebang oleh tukang kayu, maksudnya kan Pak Jokowi pengusaha mebel ya. Iya. Apakah itu yang dimaksud? Ya itu kan asosiasi. Asosiasi. Iya, imajinasi Anda di luar tanggung jawab saya. Dan sebetulnya kalau ditonton Total Politik itu secara lengkap, pengibaratan yang lebih banyak saya berikan di situ adalah soal kapal Titanic yang menabrak karang. Cuman kan yang punya podcast kan bukan saya, jadi yang ngambil judul itu sebetulnya dari Total Politik, bukan dari saya. Tapi maksudnya bukan Pak Jokowi cawe-cawe di Partai Golkar? Enggak. Jadi Partai Golkar itu adalah partai yang orientasinya selalu kepada penguasa, kepada pemerintah, dan karena itu siapa yang melawan pemerintah itu akan dilawan dari dalam, ditebang dari dalam partai itu sendiri. Oke, jadi ini sekaligus klarifikasi ya? Hah? Sekaligus klarifikasi nih? Enggak juga. Enggak juga. Kan tadi kembali kepada imajinasi masing-masing. Bebas. Saya tidak bertanggung jawab kepada fantasi Anda. Silakan berfantasi masing-masing. Selama fantasinya halal nggak apa-apa. Iya. Selanjutnya ada Bung San Salvator Waketum, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Joman. Silakan Bung. Jadi gimana Bung? Anda punya pendapat yang sama juga? Ini imajinasi bisa beda-beda ya. Tapi kalau saya katakan pohon beringin ditebang tukang kayu, Anda setuju nggak? Pohon beringin ya, tebang tukang kayu itu perlu. Pohon jati tinggi, pohon beringin besar. Tapi kalau ketemu tukang kayu jadi perabot. Ya. Luar biasa nih. Bahwa bukan hanya hari ini. Ya. Pohon beringin itu diterpa badai. Oke. Tapi dia tetap kokoh berdiri dan kuat. Hal ini mau kita sampaikan bahwa dari pihak manapun yang mau mengancam pohon beringin ini, badai sekalipun nggak bakalan mempan. Karena apabila terjadi pergolakan di dalam internal, yang terjadi adalah internal yang sendiri yang tahu. Pihak luar tidak mungkin. Jadi Anda mau mengatakan kalau Pak Jokowi cawe-cawe nggak akan mungkin? Itu udah clear, terbukti hari ini. Ya kan? Tapi media-media beda loh. Ini yang nulis media besar, Tempo, Kompas, itu nulis media besar. Boleh. Ada ancaman hukum. Ini saya harus sampaikan kan? Boleh. Nggak mungkin itu. Perlu kita perlihatkan dengan jelas. Yang perlu kita gambarkan di sini tidak harus Jokowi. Jokowi clear hari ini berbangsa dan bernegara itu clear. Tidak memikirkan partai. Kalaupun dia memikirkan partai untuk kepuasan, hari ini bisa jadi bukan yang ditunjukkan aklamasi, nggak mungkin. Bisa saja dia yang maju paling depan, orang dia masih berkuasa. Hari ini nyatanya tidak. Oke? Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak egois. Kalaupun dia egois, jangankan partai-partai yang semua partai bisa diambil alih, tapi tidak diambil alih. Semua partai bisa diambil alih? Bisa. Karena dia punya kekuasaan, tapi tidak diambil alih. Kecuali Golkar, katanya Golkar nggak bisa tadi kan? Nggak. Golkar pun tidak diambil alih. Oh, tapi bisa sebenarnya? Kalaupun bisa atau tidak, ini menunjukkan bahwa kekuatan apalagi yang mau kita lakukan. Oke, baik. Saya sebenarnya mau memisahkan, karena satu narsum saya satu lagi ini harusnya agak jauh nih. Tapi apa boleh buat, karena ada satu kursi kosong, saya panggilkan Bung Rocky Gerung. Atau Rocky kita suruh pilih pilih kursi.
Pilih kursi boleh? Boleh pilih Mau kursi. pilih kursi boleh? Boleh gusur orang, Rocky. Kursinya sekarang udah harganya lebih murah dari sebelumnya nih. Kayu duduk situ, saya akan dia. Saya duduk sini kalau. Saya duduk sini ya. Oke. Silakan Bung Rocky. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Anda tadi mendengarkan apa yang kemudian disampaikan. Silakan Bung Rocky. Soal tebang-menebang. Tebang-menebang. Kemarin saya baca berita di Detik. Ada seorang pria dilaporkan polisi karena dia menempeleng istrinya. Pria itu bilang, saya menempeleng istri saya karena dia sering memaksa saya untuk melakukan sesuatu. Jengkel pria itu. Ternyata ada seseorang yang diomeli istrinya, dia keluar bawa parang, dia tebang pohon beringin. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Ini imajinasi, saya takut salah nanti beda lagi imajinasi sama Bung Kodari. Imajinasi kamu pasti benar. itu punya Bung Rocky. Baik. Oke, nanti kita dengarkan lagi. Ada di luar sana dari arena sekarang kita tahu ada di sini kuning-kuning bukan Golkar ya, tapi Universitas Indonesia nih. Ini mahasiswanya Bung Rocky mungkin. Partai Golkar yang kita tahu hari ini juga sedang melaksanakan Munas ya. Nanti kita akan juga lihat dari sana. Dan saya lewat Zoom ya, saya undang juga Bung Andi Sinulingga. Bung Andi, selamat malam. Iya. Selain Bung Andi, ini Bung Andi. Jelas dengar saya Bung Andi ya? Ini sepertinya lagi di... Jelas. Oh, lagi di kafe. Oke, baik. Nanti kita akan panggil Bung Andi. Selanjutnya ada Bung Panel Barus dari Pro Jokowi. Lengkap sekali ya malam ini ya. Bung Panel, sayang sekali Anda berhalangan ke sini tapi bisa lewat Zoom. Terima kasih. Nanti kita akan ke Anda. Baik, terima kasih. Kita akan saksikan dulu informasi berikut ini. Koalisi Indonesia Maju alias Kim Plus resmi mengusung Ridwan Kamil dan Suswono sebagai pasangan calon gubernur Jakarta 2024. PKS dan PKB meninggalkan Anies Baswedan. Begitu juga dengan PDI Perjuangan ditinggal sendiri, tak punya teman koalisi. Kami akan kerja keras meyakinkan warga Jakarta belajar untuk memberikan sebuah komunikasi politik bagaimana masalah-masalah yang hadir setiap hari. Kami mengucapkan terima kasih, suara rakyat didengarkan dan PDI Perjuangan akan semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa ya mengajukan calon sendiri di Jakarta. Selang sehari dari deklarasi RK Suswono, hari ini Partai Golkar menggelar Rapimnas dan Munas. Ketua Umum Golkar ditentukan malam ini. Bahlil Lahadalia disebut menjadi kandidat kuat pengganti Erlangga Hartarto. Saya pikir sudah saatnya sebagai anak yang lahir dari kandungan Golkar ingin mengabdi kembali kepada ibu yang melahirkan daripada anak itu. Mundurnya Erlangga Hartarto secara tiba-tiba dicurigai karena adanya intrik politik. Seraya berkelakar, pengamat politik Mr. Q alias Muhammad Kodari secara tersirat menyatakan Erlangga tersandra campur tangan kekuasaan. Sebesar-besar pohon, kalau tukang kayu atau rumbang juga, beringin. Pohon jati, bisa gede banget tuh, alot. Tapi kalau udah ketemu tukang kayu, jadi perabot lu. Namun, Presiden Jokowi membantah dirinya cawe-cawe Partai Golkar hingga Erlangga mundur dari kursi Ketua Umum. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Tito. Tanyakan, jangan kasih, Pak. Saya mencampuri internal partai. Dalam ada cawe-cawe itu Golkar, Bapak bantah ya, Pak? Bapak seperti apa? Tidak ada. Benarkah analogi beringin ditebang tukang kayu adalah cerita nyata atau hanya prasangka belaka? Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa,
secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Bersama saya Aiman Wicaksono, kami akan segera kembali. Kembali di Rakyat Bersuara, saya langsung ke Bung Refli. Bung Refli, Anda kan pakar hukum tata negara. Terjemahin dong buat kami apa arti putusan MK yang baru beberapa jam lalu diputuskan dan belum diputuskan oleh KPU akan digunakan 2024 atau 2029 masih mau dikonsultasikan. Tapi interpretasi Anda, terjemahan Anda seperti apa? Silakan. Ya, saya tentunya tidak berpretensi paling tahu ya. Semua narasumber di sini saya kira sudah paham dan putusan tersebut. Tapi ini untuk kepentingan publik ya. Di MK itu ada aturan yang termuat dalam Undang-Undang MK, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 bahwa putusan itu berlaku sejak dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Itu seluruh putusan MK seperti seluruh itu? Putusan MK Baik. kecuali dinyatakan lain oleh putusan itu. Ya. Kan ada yang putusan mengatakan berlaku 2 tahun lagi dan lain sebagainya. Kalau dia tidak dinyatakan apa-apa, maka berlaku pada saat dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Harus berlaku? Harus. Okay. Dan itu berarti berlaku sejak hari ini, itu satu. Ya. Yang kedua, putusan tersebut yang namanya tadi ya dibilang self-regulating. Dia tidak memerlukan tindak lanjut perubahan peraturan perundang-undangan untuk berlaku. Jadi dia berlaku dengan sendirinya. Dan itu sifatnya erga omnes, artinya mengikat semua pihak. Kita semua terikat, KPU terikat, Presiden terikat, Menteri terikat, Pratikno terikat, ya kan? The Messenger terikat semuanya ya. Nah, karena itu kita tidak bisa mengatakan yang lain. Tetapi KPU memang punya yang namanya prosedur internal dia. Karena dia harus mengubah PKPU dia. Ya. Karena peraturan KPU kan harus selaras dengan putusan MK yang terbaru. Oke. Walaupun presiden kita mengatakan bahwa kalaupun tidak diubah tetap sah mendaftar. Sebagaimana sudah terjadi pada Gibran kemarin kan? Ya, tapi sebentar, diubah itu kan melalui konsultasi dengan DPR. Ya, saya kan belum selesai. Putusannya seperti itu ya? Ya, lalu kemudian undang-undang mengatakan untuk mengubah itu harus konsultasi ke DPR. Baik. Nah, konsultasi ke DPR itu sebenarnya kan teknikal saja. Pak Jimli pernah mengatakan ngirim surat ke DPR saja bisa dikatakan sebagai sudah cukup. Oke. Okay. Karena itu yang penting prosedurnya dilalui. Sekarang ada waktu 5 hari paling tidak sebelum pendaftaran. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengubahnya. Dan pemerintah ya, DPR dan pihak-pihak yang dimintai konsultasi semua pihak tersebut tidak boleh mengatakan tidak terhadap putusan ini. Termasuk putusan yang menginterpretasikan kapan seseorang itu berusia 30 tahun dalam konteks pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Mohon maaf, di putusan MK yang terbaru beberapa jam lalu ya, disebutkan 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon. Mendaftar berarti? Ya, sebenarnya begini, biar teknisnya paham, MK tidak mengabulkan seluruh permohonan. Karena ada permohonan yang minta di 30 tahun sejak mendaftar, 30 tahun sejak ditetapkan, 30 tahun sejak dilantik, 30 tahun sejak pencoblosan. Semua itu tidak dikabulkan. Karena MK mengatakan ini norma sudah ceto welo-welo. Disebutkan di situ ceto welo-welo, sudah jelas. Ada bahasa Minangnya saya lupa. Sehingga katanya kalau ditafsirkan malah memunculkan ketidakpastian hukum. Itu kata MK tadi. Karena akan menyebabkan perubahan tafsir di undang-undang atau pasal atau ketentuan yang terkait. Padahal di situ jelas calon gubernur, calon wali kota, calon bupati beserta wakilnya itu berusia sekurang-kurangnya 30 tahun untuk gubernur dan wakil gubernur, 25 tahun untuk bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota. Kapan itu? Namanya calon itu kata MK prosesi pencalonan. Mulai dari pendaftaran sampai ditetapkan sebagai calon. Tadi dibacakan itu ya? Ya, jadi at least pada saat ditetapkan sebagai calon dia sudah harus berusia 30 tahun. Nah, dalam konteks ini maka jelas pula Gibran tidak bisa dicalonkan. Kaisang ya, lupa saya. Saya selalu ingat kakaknya sih.
Karena kakaknya ya yang selalu ya. Kaisang tidak bisa dicalonkan baik sebagai gubernur maupun wakil gubernur. Karena Itu Desember baru usia 30 tahun Desember 2024 nanti. Tapi sebenarnya supaya pemirsa juga nggak bingung. Karena MA sebelumnya kan memberikan putusan atau fatwa, saya lupa nanti koreksi. Putusan. Kalau usia 30 tahun bagi calon kepala daerah itu adalah saat pelantikan. Nah, ini gimana? Ada dualisme? Iya, itu biar saya jawab secara ilmiah ya, biar tidak pakai selera pribadi. Itu pernah terjadi pada tahun 2009. Jadi pada waktu itu ada soal yang terkait dengan penghitungan tahap 3 kursi DPR. Zainal Ma'arif dan kawan-kawan melakukan judicial review terhadap PKPU, yaitu terhadap kursi sisa. Ya, bahwa yang berhak mendapatkan kursi sisa itu adalah partai politik yang sudah mempunyai kursi sebelumnya. Jadi itu menyebabkan yang besar tambah besar. Itu keliru, salah dari sisi penghitungan, dari sisi teori berpemilu. Tapi orang bingung pada waktu itu karena MA sudah memutuskan batal PKPU yang dibuat dan kemudian pakai versi yang diajukan Zainal Ma'arif dan kawan-kawan. Akhirnya terjadi kegaduhan dan kemudian jalan keluarnya seperti yang saya lakukan dan yang teman-teman lain lakukan, yaitu melakukan judicial review terhadap Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review terhadap ketentuan tersebut di Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusi. Jadi kalau di MA PKPU terhadap undang-undang, kita babonnya kita uji, undang-undang terhadap undang-undang dasar. Maka MK kemudian memutuskan sesuatu hal yang secara tidak langsung membatalkan putusan Mahkamah Agung tersebut. Secara tidak langsung saya katakan. Nah, artinya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini ya yang memberikan tafsir kapan usia 30 atau 25 tahun tersebut yang adalah pada saat mendaftar, maka putusan MA dengan sendirinya tidak bisa diberlakukan. Baik. Itu konsekuensinya. Kalau bandel, MK sudah mengancam nanti dalam sengketa pilkada bisa didiskualifikasi calon tersebut. Walaupun misalnya katakanlah menang misalnya, digugat, batal. MK sudah mengancam dengan putusannya hari ini. Oke, itu satu tadi ya. Nanti saya mau tanya. Atau saya tanya dulu deh ke Bung Salvatore. Artinya, ini baru ada dua putusan ya. Saat ini yang soal usia. Mas Kaisang, dengan putusan MK ini, dipastikan tidak akan bisa maju di Pilkada 2024. Komentar Anda. Ya, yang pertama tadi dinyatakan secara gamblang oleh KPU, menerangkan bahwa putusan ini belum berlaku secara langsung. Oke? Jadi kita tidak bisa langsung menafsirkan semena-mena. Tidak bisa menafsirkan semena-mena. Masih dikonsultasikan. Oke. Ada pada posisi itu. Kalaupun dipaksakan itu kan perspektif interpretasi, kita tidak melarang. Silakan saja. Tapi pada prinsipnya hari ini barusan diterangkan KPU secara langsung masih memberikan ruang bahwa ini tidak serta-merta berlaku. Maksudnya? Masih memberikan ruang. Kalimat yang mana tuh? Kalimat yang mana? Tadi disampaikan. Tidak langsung serta-merta diberlakukan. Ya. Jadi Anda masih meyakini bahwa ini belum tentu berlaku 2024 dengan kata lain seperti itu? Belum tentu. Mau tambahkan Bung Kodari? Oke. Jadi catatan saya pertama begini. Iya. Tadi Bung Kodari juga ikut nyatat, saya lihat tadi. Iya, saya catat dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Pertama ya soal keputusan MK nih ya. Pertama soal partai tanpa kursi bisa mencalonkan. Kalau buat saya sih sebetulnya kebablasan ya, keblinger itu. Karena sebetulnya aturan mengenai partai boleh mencalonkan itu sudah diakomodasi oleh undang-undang yang ada. Undang-undang itu kan maksudnya MK. Enggak, di undang-undang tentang pilkada itu ada aturan bahwa mencalonkan itu bisa dengan dua cara. Pertama dengan kursi, yang kedua dengan suara. Kalau dengan kursi syaratnya 20%. Kalau suara 25%. Jadi ngapain lagi tuh MK bikin angka-angka baru itu? Menurut saya itu keblinger ya. Sebentar, saya dulu. Sebelum salah jauhnya begini. Enggak apa-apa, nanti kita tanggapin. 25% suara itu tetapi hanya khusus yang punya kursi gitu lah. Iya, silakan nanti ditanggapin ya. Itu pertama. Yang kedua,
MK ini juga aneh ya. Orang datang ke dia itu untuk minta fatwa. Masa dia kemudian, lah ini nggak usah difatwakan lagi, ini udah ceto welo-welo. Ini MK paling lucu menurut saya dalam sejarah Republik. Ya orang Anda itu ada karena orang tuh mau bertanya gitu. Orang itu ya punya pikiran tentang pasal itu bisa macam-macam. Makanya harus ditanyakan kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda kemudian mengatakan ini sudah jelas, ceto welo-welo, ngapain Anda ada di situ? Bubar aja Mahkamah Konstitusi. Ya. Ini juga kacau lagi. Kenapa? Ini pertimbangan atau amar? Ya kalau Anda nggak mau kasih, nggak ngasih fatwa atau nggak mau ngasih keputusan, nggak mau kasih amar, nggak usah berpanjang-panjang dengan pertimbangan-pertimbangan yang kemudian malah bikin bingung. 2, 3, ini sebetulnya menegaskan, kejadian ini menegaskan kepada saya bahwa MK ini memang harus direformasi. Harus ada revisi undang-undang MK, karena MK ini sudah kebablasan. Dia menguji undang-undang, dia juga nulis undang-undang, kebablasan. Sudah banyak kasus di mana MK itu sok tahu, mohon maaf, sok tahu dia. Undang-undang itu bos, dibuat melalui proses yang panjang. Ada kajian, ada simulasi, apalagi kalau bicara undang-undang tentang pemilu. Makanya ketika Mahkamah Konstitusi itu menetapkan pemilu serentak itu, kaget-kaget sendiri dia. Loh ternyata kalau pemilunya serentak, ini ternyata petugas yang tadinya dari pagi sampai siang atau sampai sore, kerjanya sampai besok pagi. Lalu kemudian ada yang tua-tua, lalu kemudian berpulang ke rahmatullah. Habis itu timbul hoaks lagi, bahwa yang berpulang ke rahmatullah itu karena manipulasi politik gitu loh. Jadi MK ini menurut saya nggak pernah hati-hati dengan keputusan-keputusannya. Ya, ini MK harus direformasi. Tugas MK itu kembalikan saja menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, tolak. Tapi bagaimana rumusan barunya, teman-teman mahasiswa ya, itu harus dikembalikan kepada DPR. Nah ini terulang lagi pada hari ini. Nah yang keempat, ya lepas dari konten tadi itu ya, menurut saya ini bagus ya, terutama dikaitkan dengan cerita-cerita pemilu tahun 2024, bahwasanya memang proses-proses hukum ya, judicial review dan seterusnya itu bisa terjadi sebelum pendaftaran gitu. Nanti kalau PDI Perjuangan misalnya menggunakan pasal ini untuk mendaftar, artinya apa? Proses-proses yang terjadi yang kemarin dianggap salah dan seterusnya itu sebetulnya hal-hal yang wajar terjadi gitu loh. Kayak pada hari ini yang mengajukan judicial review siapa? Partai Buruh, Partai Gelora. Yang tepuk tangan siapa? Ciko Hakim, PDI Perjuangan. Oh iya. Nanti saya beri kesempatan Bang Ciko. Lo tadi kan seneng banget kan beliau kan? Iya. Tunggu dulu. Ya, Yang tepuk tangan itu rakyat yang menginginkan ada calon pilkada yang maju adalah yang diharapkan oleh rakyat. Mengajukan judicial Jangan review, salah, Bu. PDI Perjuangan atau partai lain. Partai lain nggak bisa dibantah itu. Sama dengan misalnya judicial review terhadap Gibran. Adalah meloloskan Gibran. Itu yang mengajukan judicial review namanya Saki Biru. Karena kita ingin memajukan calon namanya yang tidak diinginkan oleh warga Jakarta. Pertanyaannya yang tadi pernah mengkritik dari marah. Salah, nggak bisa. Tolong diberhentikan dia. Negara ini yang paling tinggi adalah konstitusi. Saya berhentikan dia karena saya kalau ada yang namanya konstitusional karena itu jangan mengulang-ulang lagi soal proses-proses hukum. Nanti gantian biar pemirsa bisa mendengar. Oke, kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Nanti saya berjuangan tadi. Saya Aiman Wicaksono. Sebenarnya hari ini temanya adalah soal Golkar. Pernyataan tadi Bung Kodari, pohon beringin ditebang tukang kayu. Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa tidak ada cawe-cawe. Tapi karena ada putusan MK, maka kita buat ada 2 topik di Rakyat Bersuara hari ini yang mungkin ada yang menganggap ada irisan, ada yang menganggap tidak, yaitu sekali lagi sah untuk berpersepsi. Tapi sejenak saya ingin ke soal Golkar sedikit. Ada Bung Andi Sinulinga. Bung Andi, sudah bersama saya? Sebentar saja Bung Andi. Ya, makasih Aiman. Iya. Ya. Bung Andi, saya ingin tanya kepada Anda. Ini soal Munas.
Informasi yang kami dapatkan akan aklamasi karena memang calonnya tunggal hanya Bung Bahlil. Seperti yang disampaikan Bung Rocky pekan lalu, benar ternyata. Jadi yang akan jadi ketua umum Bung Bahlil. Saya nggak perlu tanyakan soal itulah, karena sudah calon tunggal. Yang saya ingin tanyakan, informasi yang beredar di luar sana bahwa calon ketua Dewan Pembinanya adalah Bapak Joko Widodo. Apakah benar demikian? Terkait ketua Dewan Pembina tidak ada pembicaraan ke arah sana. Ya, tapi spekulasi, orang berspekulasi itu silakan, kita nggak bisa ini. Tapi tidak ada pembicaraan ke arah sana. Saya ingin tanya suasana batin Partai Golkar, Bung Andi. Apakah Anda merasa diambil alih oleh Pak Jokowi? Saya tidak bisa memahami suasana batin Partai Golkar. Yang saya tahu suasana batin saya. Yang kalau ditanya, ya Anda tanya tadi gini, Aiman. Anda tanya kan suasana batin Partai Golkar kan? Iya, kan ada bagian dari Partai Golkar. Partai Golkar itu institusi. Iya. Iya, tanya suasana batin saya. Jadi kalau tanya suasana batin saya, maka saya menganggap ini proses yang normal saja terjadi. Toh ini bukan sesuatu yang pertama kali terjadi kan? Ketika Pak Erlangga terpilih juga aklamasi kan? 2 kali Pak Erlangga terpilih aklamasi. Jadi ini bukan sesuatu yang baru pertama kali terjadi. Tapi baru pertama kali karena ada Ketua Umum Golkar mengundurkan diri. Komentar Anda? Ya, dulu juga ada Ketua Umum Golkar yang mengundurkan diri. Pak Setia Novanto mengundurkan diri juga. Karena ada kasus. Apakah sekarang ada kasus, Anda mengatakan hal yang sama? Iya. Iya. Tadi kan Anda katakan mengundurkan diri, saya mengatakan ada mengundurkan diri. Sebab pengunduran dirinya itu hal lain lagi gitu loh. Iya, artinya akan berbeda, Bung Andi. Kalau dulu Pak Setia Novanto jelas. Tapi dulu pernah tersangka. juga Ketua Umum mengundurkan diri. Betul, karena ada tersangka. Kalau sekarang kan nggak ada apa-apa yang tahu. Tapi kemudian di belakangnya tidak ada yang tahu. Kabarnya Pak Novanto disebutkan oleh berbagai media karena Pak ada kasus Novanto mengundurkan diri. Impor kelapa sawit mentah. Pak Novanto mengundurkan diri karena tersangkut masalah korupsi. Ya. Kata pentingnya adalah mengundurkan diri. Sementara Pak Erlangga mengundurkan diri dan dia sampaikan kenapa dia mengundurkan diri. Itulah yang ada. Kalau Anda mengatakan ada kasus, pertama kasusnya itu sampai hari ini kita nggak tahu. Itu semua spekulasi, dugaan. Mungkin ada beberapa ya, informasi. Spekulasi dong, udah diperiksa beberapa kali kok sebelumnya, Bung Andi. Tapi oke lah kalau Anda nggak mau terus terang soal itu, karena mungkin juga Anda... Bukan, sebentar dulu Bung Aiman. Diperiksa Anda katakan tidak ada, itu, tidak jelas, kan udah diperiksa beberapa kali. Sebentar. Anda bilang beberapa kali, Pak Erlangga itu baru diperiksa 1 kali, bukan beberapa kali. Oh iya, yang jelas pernah diperiksa lah. Ini publik kita bicara, hormati publik ini. Dia tidak beberapa kali, tapi hanya sekali. Baik. Tapi kan kasusnya jelas. Kasusnya diperiksa atas kasus apa kan jelas. 1 kali, betul. Berapa banyak orang yang dipanggil diperiksa, tidak ada masalah. Berapa banyak orang yang dipanggil diperiksa, kemudian tersangkut masalah korupsi, kemudian ditahan, tersangka. Tapi berapa banyak orang yang diperiksa tidak ada apa-apa. Baik, intinya kita bahwa tahu ini. Ya, intinya bahwa Anda merasa bahwa ini proses yang biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa di sini dan tidak ada intervensi dari kekuasaan. Saya butuh konfirmasi itu. Begini. Itu jawabannya sederhana loh, Bung Andi. Ya. Jawabannya sederhana itu. Ini kan pertanyaan Anda, Aiman. Anda bertanya, orang mau menjelaskan. Untuk menjawab pertanyaan, kita ini kan bukan anak yang misalnya dijawab A, jawab B, jawab C, iya atau enggak. Tidak bisa membawa acara seperti itu, Aiman. Oh ya, baik. Saya dengarkan nih. Bisa nggak saya menjelaskan? Silakan. Seperti Bung Refli tadi menjelaskan, seperti Bung Kodari tadi menjelaskan atas pertanyaan Anda. Iya, silakan. Sekarang kalau saya tanya sama Anda, apakah benar ada intervensi? Anda juga tidak punya dalil yang kuat ya untuk membuktikan itu. Karena itu saya mau jelaskan, kalau tadi ada kalimat yang mengatakan Golkar tidak pernah bisa lepas dari kekuasaan, karena itu variabel kekuasaan
itu selalu menjadi faktor penentu di Golkar, itu sudah pernah terjadi, Bung Aiman. Sekarang saya mau tanya, ketika Bung Erlangga terpilih menjadi Ketua Umum Golkar tahun 2017, kemudian 2019 terpilih lagi secara aklamasi, tidak pernah ada dalam sejarah Partai Golkar aklamasi, itu karena variabel kekuasaan atau tidak? Nah, saya ingin jujur mengatakannya, dan saya sampaikan pada waktu itu di media beberapa kali, Anda boleh lihat rekam jejaknya, bahwa Pak Luhut meminta, saya padakan kepada Bambang Susatyo untuk mengundurkan diri. Itu yang saya dengar pada waktu itu, ada rekam jejaknya. Nah, itu bagian dari kekuasaan, bagian dari kekuasaan. Baik. Bung Andi. Jadi kalau hari ini ada juga variabel kekuasaan, itu menurut saya hal yang biasa terjadi di Partai Golkar. Ini saya ngomong apa adanya ini. Iya. Jelas loh. Cetowelo-welo nih. Apa yang Anda sampaikan? Anda mau ngomong jelas apa adanya, tapi berikan kesempatan orang untuk menjelaskan itu. Jangan kalau ditanya iya atau tidak, harus jawab tidak, harus jawab iya. Itu kita bukan. Jadi bahwa Anda mengakui, ini saya tanya nih, Anda mengakui bahwa ada intervensi kekuasaan di Partai Golkar. Saya jelaskan ya supaya lebih terang publik menangkap dari pertanyaan itu. Anda gaya bicaranya kayak Bung Rocky, tapi boleh nggak Bung Rocky nanya kepada Anda? Anda sedang menilai gaya bicara orang atau sedang membawa acara ini? Silakan. Enggak, silakan. Bung Rocky mau nanya soalnya nanti. Maksudnya gini. Silakan Bung Andi. Saya begini, Bung Aiman. Tadi kan sudah dijelaskan ada problem di internal Partai Golkar. Iya. Ada kompetisi di internal Partai Golkar, ada variabel di luar Partai Golkar. Kalau Anda mengatakan itu intervensi, itu pendapat Anda. Tapi saya menggunakan kalimat bahwa pergantian mundurnya Pak Erlangga, ada kompetisi di dalam, kemudian juga ada variabel di luar. Menurut saya, sebagai orang yang terdidik, bahasa saya jelas itu. Jangan paksa saya berbahasa seperti bahasa pasaran. Baik. Bung Andi, saya mau tanya pada Anda. Ini Bung Rocky mau nanya nih pada Anda bersedia nggak? Silakan. Bersedia aja, nggak ada masalah. Oke, silakan Bung Rocky. Ada asal bagus ya, Aiman. Jangan menilai orang. Nanti saya menilai Anda juga nanti. Nggak apa-apa. Anda nilai saya juga nggak apa-apa kok. Silakan Bung Rocky. Ada komentar nggak dari pernyataan dari Bung Andi Sinulinga? Enggak, saya mengerti semua keterangannya. Oke. Apa yang Anda pahami? Silakan Bung Rocky. Kalau saya terangkan Anda akan bertanya lagi itu. Nggak apa-apa. Jadi bahwa tadi disampaikan Bung Andi Sinulinga secara eksplisit, saya nggak bilang implisit ya, menyatakan bahwa ada dinamika internal, ada proses eksternal. Apapun dinamikanya, pohonnya udah tumbang. Itu soalnya kan. Jadi apa yang mau diterangkan? Tinggal ditanya atau diukurkan, itu batang-batang pohon itu mau dijadiin kursi atau mau dijadiin perabot tempat tidur atau mau dijadiin kayu bakar. Kan itu aja soalnya kan. Jadi tidak perlu lagi mempersoalkan itu yang udah kita bahas berkali-kali itu. Tumbangnya tumbang sendiri. Yang mana? Pohonnya. Yang bisa tumbang sendiri cuma pohon ganja. Oke Bung Andi, terima kasih Bung Andi. Ada terakhir yang Anda ingin sampaikan terkait ini? Silakan. Enggak ada. Saya diundang karena menghargai Aiman aja. Wah, terima kasih luar biasa. Ini kawan lama saya dan Bung Andi Sinulinga. News. Terima kasih Bung Andi. Kawan lama saya ini di aktivis mahasiswa. Makasih Bung Andi. Sehat selalu. Assalamualaikum. Kita kembali saat lagi saudara, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Baik, terima kasih. Kembali lagi di Rakyat Bersuara. Tadi soal Golkar, sekarang kita balik lagi soal MK. Dua hal yang diputuskan oleh MK, dampaknya yang saya sebutkan ya. Yang pertama adalah PDIP bisa mengajukan sendiri
apakah itu Anies Baswedan dan lain sebagainya, saya belum tahu. Terutama juga di daerah-daerah lain yang kemudian juga banyak nanti akan ada calon-calon baru. Apakah demikian? Iya, pasti. Karena nggak mungkin hanya 1 atau 2 calon, bisa jadi banyak calon nanti yang terjadi di berbagai daerah. Kemudian yang kedua, efek dari usia 30 tahun yang diputuskan oleh MK yang katanya sudah ceto welo-welo. 30 tahun usia calon kepala daerah adalah saat pendaftaran yang memiliki implikasi atau dampak Kaesang tidak bisa maju untuk pilkada di tahun ini ketika seluruh putusan MK itu diberlakukan tahun 2024. Sedikit saja Bung Kodari tadi. Jadi Anda menyatakan bahwa ini ya udah keblinger dan sebagainya, itu pendapat Anda. Tapi kan ini sudah berlaku. Oh iya, iya. Dan Anda setuju bahwa putusan MK berlaku saat dibacakan? Setuju. Artinya 2 implikasi tadi diberlakukan segera dong? Oh iya, setuju. Setuju ya? Iya, artinya kalau keputusan MK ini diberlakukan, maka kemudian di Jakarta misalnya PDI Perjuangan bisa mengajukan calon karena syaratnya kan 7,5%. Ya. Antara perolehan suara PDI Perjuangan seingat saya sekitar 14% ya, Bung Ciko ya. Otomatis bisa, dan karena itu sangat menarik untuk menunggu apakah PDI Perjuangan akan mengajukan Anies Baswedan atau Ahok atau misalnya nama-nama yang lain. Kalau saya sih berharap jangan Anies, Ahok lah. Kenapa? Hah? Kenapa jangan Anies? Karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anies bukan. Jelas toh? Atau welo-welo? Baik. Ya, jadi menurut saya mulai hari ini dengan keluarnya keputusan MK itu berhentilah DPP PDI Perjuangan untuk menyebut nama Anies. Iya, kenapa? Jelas-jelas bukan kader dia. Ngapain dia sebut-sebut nama Anies? Sementara dia udah bisa maju sendirian. Lain kalau PDI Perjuangan nggak bisa maju sendiri. Setuju atau tidak, mahasiswa? Nah, itu setuju. Itu dia benar. Oke, ya, jadi saya sangat tertarik dengan dinamika politik ke depan dengan keputusan ini, dan ya kita ikutin saja apa keputusan Mahkamah Konstitusi. Bisa nggak nambahin? Ini bukan menyangka Kodari, tapi menambahi. Untuk pertama kalinya saya nambahin Kodari. Saya berharap juga itu yang Kim Plus kan terbuka kemungkinan mengajukan calon sendiri kan, kader sendiri. PAN mengajukan Zita Anjani, ya kan? Kemudian Demokrat mengajukan siapa? Kemudian PKS mengajukan siapa? Indah pertarungan di Jakarta. Kalau mau konsisten, mungkin benar nggak? Bro Kodari? Enggak, terpaksa saya bantah. Karena gini, Koalisi Indonesia Maju. Kalau orang Palembang bilang lemak di diri nggak enak diurang. Jadi begini, jadi pencalonan itu kan ada unsur kualitatif. Coba kita tanya Mas Yo dulu. Hei, hamba-hambaku setuju nggak? Setuju juga. Setuju. Setujunya setuju kasihan, bukan setuju. Jadi gini, kan mengajukan calon itu kan ada 2 pertimbangan besar. Pertama kuantitatif, hasil survei, kemudian kualitatif. Nah, kalau bicara kualitatifnya, PDI Perjuangan ini beda dengan partai-partai yang ada di Kim Plus. Kalau Kim Plus ini mau bergabung dalam pemerintahan nasional. Nah, sementara PDI Perjuangan kan enggak gitu. Sehingga PDI Perjuangan tetap maju dengan calonnya sendiri. Untuk diingat teman-teman, Pilkada 2024 yang serentak ini ketika dirancang tahun 2016 sebetulnya tidak cukup membayangkan, nggak nyampe itu imajinasinya bahwa hasil pemilu tahun 2024 di tingkat nasional itu bisa punya implikasi yang besar kepada pilkada. Jadi pencalonan pilkada itu ternyata terkait dengan apakah partai politik mau masuk dalam kabinet yang ke depan atau tidak gitu. Ini kan pendaftaran bulan Agustus, kabinet dibentuk bulan Oktober, pilkadanya nanti bulan November. Jadi dengan berat hati saya agak menolak gagasan atau kesimpulan dari teman saya Refli Harun. Gitu, kasih. Iya, karena dia takut kalah soalnya. Kalau yang maju Anies, udahlah, kan gitu ujung-ujungnya. Oke, saya ke Bung Panel baru dulu. Bung Panel, sebelum saya ke Bung Ciko ya. Bung Panel, bisa mendengar saya? Bung Panel? Baik. Bung Panel, Anda setuju bahwa tadi disampaikan oleh Bung Kodari, disampaikan oleh Bung Refli, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki implikasi atau dampak terhadap 2 hal. Yang pertama, ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik turun. Ya. Sekarang misalnya di Jakarta PDIP bisa mencalonkan sendiri yang sebelumnya tidak. Kemudian yang kedua, Mas Kaesang
tidak bisa dicalonkan pada Pilkada 2024 ini. Dan ini segera berlaku pada saat MK membacakan hari ini. Anda setuju dengan itu? Setuju apa? Kita punya kemewahan apa untuk bilang setuju atau tidak setuju? Berdasarkan persepsi Anda. Yang pasti Projo ya melalui Des Pilkada yang sudah kita bentuk, kita ikut mendukung ya calon-calon kepala daerah yang kita kurasi, kita anggap sevisi, senafas dengan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Ya. Nah, untuk kasus Jakarta sendiri ya, sejak awal kita sudah sampaikan bahwa dalam pilkada serentak di Jakarta kita mendukung Ridwan Kamil gitu ya. Kalau hari ini kemudian ternyata Ridwan Kamil benar-benar bisa berlayar, ya pasti kita dukung. Dan kita selalu siap apapun situasi yang kita hadapi ke depan. Dan kami konsisten selalu bilang bahwa pilkada serentak ini bagus kalau tidak lawan kota kosong. Kita tidak dalam menyusun skenario lawan kota kosong. Di Sumatera Utara sendiri pun kita juga kan tempo hari menanti lawan tanding dari Bobi Nasution. Alhamdulillah teman-teman PDIP sudah memutuskan Pak Edi Rahmayadi menjadi lawan tanding Bobi Nasution, sehingga kekhawatiran tentang kota kosong tidak terjadi gitu loh. Jadi kita konsisten aja. Kalau kami sih siap bertempur ya, siap mendukung RK di Jakarta, dan kami punya keyakinan RK bisa memenangkan pertarungan pilkada serentak di Jakarta, apalagi ya ditambah dukungan dari teman-teman PKS misalnya. Dan saya juga bagian yang percaya bahwa incumbent itu keramatnya memang susah menang di Jakarta, dan seluruh incumbent ditafsir di survei ya selalu memiliki angka elektabilitas paling tinggi. Maksudnya ini Anies Baswedan nih? Iya. Susah menang di Jakarta? Iya, incumbent nggak pernah menang di Jakarta, dan semua yang disurvei angkanya tinggi kalah semua. Contoh waktu itu Bang Foke ya? Foke itu paling tinggi. Iya, Fauzi Bowo, oke. Iya kan, incumbent. 2017 Ahok paling tinggi, ternyata Anies yang menang. Gitu loh. Nah, kami meyakini itu. Jadi untuk bisa memenangkan Ridwan Kamil, kami siap untuk menggerakkan seluruh mesin organisasi di 267 kelurahan, 44 kecamatan. Projo siap memenangkan itu. Bantu tentu dengan kemenangan PKS nanti di Jakarta yang terbukti pemenang pemilu juga di Jakarta. Baik. Berapa kelurahan? Berapa kelurahan tadi Projo? Kombinasi yang maut ini. Berapa kelurahan tadi Projo? Ada sebutan tadi? Jakarta ini kan ada 267 kelurahan. Kita akan siap menggerakkan seluruh resource organisasi yang kita miliki untuk memenangkan RK di Jakarta. Luar biasa. Dan semua kelurahan ada agennya Projo gitu ya? Iya, kita luar biasa. Oke. Saya tanya ke Bung Iwan ya, harus imbang juga saya tanya. Bung Iwan, ini Anies Baswedan ada kesempatan untuk maju, mungkin diusung oleh PDIP kalau nggak ngusung Ahok menurut Bang Kodari. Tapi kalaupun diusung Pak Anies Baswedan, Mas Anies, biasanya incumbent itu kalah. Fauzi Bowo, Ahok, sekarang kan Anies Baswedan. Komentar Anda? Ya, berbeda ya. Kalau Fauzi Bowo berbeda sama Anies. Anies itu dianggap berhasil. Tanda-tandanya apa? Tondo-tondonya kata Bang Kodari. Tondo-tondonya dia dipromosikan jadi calon presiden. Dan 45 juta rakyat Indonesia memilih. Itu tondo-tondonya. Berbeda ya. Jadi seperti tadi semua kata Bang panel Barus itu dia kurang baca literaturnya. Jadi baca lagi siapa itu Fauzi Bowo, Ahok ya.
Jadi kalau Anies itu memang sangat diterima oleh masyarakat Jakarta. Oke, tidak ada masalah. Semuanya bagus. Transportasi publik ya, itu terintegrasi. Ya, orang kecil ya ini senilai dengan PDIP. Anies itu sangat peduli terhadap orang kecil. Yang kecil dibesarkan, bukan berarti mengecilkan yang besar. Ya, jadi sangat transportasi kita sangat peduli. KJP, KJMU, ya semuanya itu untuk rakyat kecil. Tapi saya mau tanya, kalau ini kan kemungkinan cuma satu, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini tergantung Bung Ciko ya, tip partainya maksud saya, memutuskan siapa nanti. Tapi kalau seandainya lihat kader, PDIP Ahok, bukan Anies Baswedan. Komentarannya gimana? Ya, tentunya partai itu akhirnya realistis. Nanti akan berhitung, ya PDI juga akan berhitung. Ahok atau Anies, mudah-mudahan ya dengan kekuatan kita ya saya itu mengkoordinir 1015 bukan satu projo ya 1015 relawan seluruh Indonesia. Oh, kalau lebih tadi 250. 2019 itu saya mendirikan dengan Mejen Musa Bangun dan MS Kaban itu relawan Prabowo. Itu relawan Prabowo 2019 itu hanya 150. Relawan Anies Jakarta nih maksudnya? Seluruh Indonesia. 2019. Hari ini Pilpres itu 1015 organisasi relawan. Boleh Bang. Dan hari ini mengatakan udah WhatsApp saya siap untuk datang ke Jakarta memenangkan Pak Anies apabila PDIP mengusung Pak Anies. Dan bukan hanya itu, kalau seandainya PDIP mengusung Pak Anies, 45 juta pendukung Pak Anies seluruh Indonesia akan mendukung calon-calon PDIP. Itu kata relawan dari daerah. Bang Iwan mau tanya, Bang Iwan relawan Pak Anies di 2024 ini, Pilpres? Yes. Oke, saya saran kepada Pak Anies, jangan diajak lagi Mas Iwan ini. Kenapa? Ya karena memang faktanya di Pilpres 2024, Anies Baswedan di Jakarta, di kampungnya sendiri, di basisnya sendiri, kalah dengan Prabowo Gibran. Jadi saya mengaminkan apa yang disampaikan oleh panel baru tadi. Yang lupa data itu justru sebetulnya adalah Pak Iwan sendiri. Padahal dia relawan, dia lupa Bang Kodari, bahwa Anies Baswedan ini kalah saya jelaskan ya. Bentar. Kalau Makanya bukan ini masuk rekomendasi suara kepada luar Mas negeri, Ciko, PD Perjuangan, itu kalah jangan ngajuin Anies, Prabowo kalah. 300.000. Kita harus kembalikan ya. Menang atau kalah? Kalau tidak masuk suara luar negeri, menang atau kalah? Kalah Prabowo. Kalah 300.000. Kalah di Jakarta. Kalah. Nggak bisa diperlakukan kayak pemilu legislatif. Makanya kalau tidak masuk suara luar negeri, kalah aja. Kita suara luar negeri kan? Di luar negeri juga yang menang adalah Prabowo Gibran. Adalah suara luar negeri Jakarta itu saja. Yang menang kemarin itu sama nomor 2 Ganjar. 300.000 kita menang. Ya, pokoknya jangan ini harus jelas. Ajak lagi Pak Iwan ini. Kalah Mas Anies. Kalah ya PD Perjuangan. Bagaimana kalah? Ahok aja, Ahok. Nggak pernah kalah. 300.000 ini data. Ini data KPU, Bos. Data KPU. KPU mengatakan bahwa Anies itu kalah. Itu lawan Prabowo bukan kalau hitungan kita kembalikan kepada institusinya namanya KPU. Sebentar, Anda merasa menang tapi KPU mengatakan Anda kalah. Saya jelaskan pelan-pelan ya. Ini Saya jelaskan pelan-pelan. Bung Adar klaimnya data KPU. Kalau Anda data apa? Data KPU juga. Oke, data KPU gimana? Silakan publik cek, silakan teman-teman cek. Yang menang di Jakarta siapa? Beda ya. Kalau data KPU untuk Pilkada DKI itu suara luar negeri tidak dihitung. Itu Anies menang 300.000. Tanpa suara luar negeri. Itu suara luar negeri masuk, itu Anies hanya kalah 3.800. Oh, karena DKI 2 kan ada luar negeri. Itu melawan Prabowo. Ini ngelawan. Kalau suara luar negeri masuk ke Jakarta itu, kalau pemilu legislatif, ya. Tapi kalau Pilpres nggak masuk, bukan begitu cara menghitungnya. Luar negeri itu dihitung sebagai suara luar negeri, berdiri sendiri. Jangan diajak lagi. Jangankan memenangkan, cara ngitung aja nggak bener ini timnya ini. Oh, jadi bentar. Bung Kodari saya mau tanya. Jadi untuk Pilpres yang tadi Bung Kodari sebutkan ANSI hanya suara DKI saja tanpa luar negeri. Enggak, di luar negeri itu berdiri sendiri. Nomor 1 Pak Prabowo. Berapa? 64 apa 66 PPLN. Gini, pertanyaannya, apakah Prabowo mau nyalon pilkada DKI lagi? Kan enggak. Ya enggak. Saya enggak menyorot Prabowo. Karena poin itu, saya adalah Anies kalah.
Ya, menurut saya Anies kalah. kan Anda kan pelaku survei. Anda percaya nggak dengan survei-survei yang dilakukan SMRT? Oh, percaya. Nah, Anies yang tertinggi for the time being. Gini saya tambahkan, Anda kemudian waktu pilpres mendorong dulu, partai PDIP awalnya Anies tidak juga menyalonkan unggul, Anies. tapi ujungnya kalah. Kodari ini takut banget sih sama Anies. Enggak takut. Takut Anda kelihatan bener Mana takut. ada pemenang takut? Wah, takut. Ini data historis. Ini kelihatan- Awalnya Anies menang, tapi Anda kemudian itu jadi kalah. takut kalau Anies nyalon. Kenapa Enggak sih takut, heran? maju aja. Kita bertanding Yang saya aja. bantah ini begini. Anda kan sudah Beliau 12 partai mengatakan politik. bahwa Anies ini akan Kok menang. penakut sekali sih Saya Anda jadi sudah orang kalah. sudah Tondo-tondonya presiden, kalah. sudah wakil Tondo-tondonya presiden, sudah menteri-menteri, sudah apa penakut dia ini orang heran saya. Oke. Cuma dengan Anies datanya Pak Iwan takut. aja. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Balik di Rakyat Bersuara. Dari tadi saya sebenarnya mau ke Bung Ciko, cuma nggak jadi-jadi melulu karena ada Bung Iwan, ada Bung Kodari, tambah lagi tadi Bung Refli. Bung Ciko silakan. Tadi pernyataan dari Bung Rocky saya tertarik juga. Kadang-kadang saya berpikir iya benar juga ya. Kenapa tidak mengajukan kadernya sendiri, misalnya Ahok ketimbang Anies Baswedan, meskipun secara survei lebih tinggi Anies Baswedan, betul ya? Nah, gimana? Ini bicara soal putusan MK berlaku pada saat dibacakan dan PDIP punya suara. Anda yakin itu ya? Yakin dong. Ya. Yakin. Harus dilaksanakan, pada saat ini juga. Kan memang gini loh, si satu keluarga aja misalnya ya. There is always a person yang harus mempunyai wewenang untuk have the last say. Ya kan, kata terakhir. Ya, negara juga harus begitu. Dan kita udah sepakat bahwa Mahkamah Konstitusi adalah person itu kalau di keluarga, ya kan. Artinya suka atau tidak suka, tadi sudah disampaikan pendapatnya Bung Kodari, ya kan. Ada ketidaksukaan, menganggap ini itu, tetapi pada akhirnya kan beliau juga mengamini bahwa ya udah, tapi itu sudah menjadi keputusan. Nah, artinya keputusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat, ya kan, dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang pertama. Dan ini kita bersyukur lah. Tadi saya sampaikan bahwa PDI Perjuangan sangat bersyukur. Tapi saya juga meyakini rakyat secara keseluruhan juga bersyukur. Karena apa? Kita tahu pilkada ini kan bukan hanya Jakarta ya. Banyak di daerah-daerah lain juga banyak calon yang tertahan untuk maju karena tidak memiliki dukungan partai politik yang cukup. Banyak calon yang memang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat, ya, populer di masyarakat, tetapi mungkin ada kendala-kendala atau tidak punya yang dibilang isi tas misalnya kan, punya uang dan lain-lain, atau tidak punya kedekatan. Dengan ada putusan MK ini? Nah, putusan MK ini akan lebih mudah lah, dan partai-partai politik juga konstelasinya akan banyak perubahan di daerah, saya yakin. Jadi Kimplas bisa jadi pecah belah. Bukan hanya Kimplas, bagi PDI Perjuangan juga kita sedang melihat Kan Kimplas ada di Jakarta, di luar banyak yang di luar cair ya. Di luar cair, dan bagi kami juga gitu ya. Kita kan juga harus melihat dari sisi kita gitu. Kebetulan saya juga ada di tim pemenangan nasional. PDIP misalnya di luar ada yang dengan PSI daerah misalnya. Ya kita harus melihat, wah jangan-jangan nanti ada dukungan yang tadinya sudah ke calon kita, dia mau dukung calonnya sendiri, karena kan cukup sekarang. Ini juga terjadi di semua partai politik. Jadi ini kita nggak bisa lihat hanya soal Jakarta juga. Tetapi ini suatu hal yang sehat. Kenapa? Demokrasi itu kan hakikatnya adalah alternatif pilihan, ya kan, harus ada pilihan-pilihan. Nah, semakin banyak pilihan itu dan semakin pilihan itu adalah memang yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, ini kan akan lebih baik buat demokrasi kita dan buat rakyat di daerah tersebut. Karena kan aspirasi ini kan berbeda-beda ya, aspirasi berbeda. Jadi salurannya nggak mungkin bisa di pool di satu calon. Ini yang kita lihat kalau khusus di Jakarta. Tadi pertanyaannya, pertanyaan tadi, kenapa harus Anies? Emang belum mengambil keputusan kok. PDI Perjuangan dari hari ini, dari hari kemarin tidak pernah mengatakan bahwa kita sudah pasti akan mengusung Anies ataupun sudah pasti akan mengusung Ahok misalnya. Nggak ada, karena memang kita betul-betul perlahan dalam mencermati dan mendalami bagaimana mengusung calon di daerah-daerah yang sangat strategis, satu-satunya Jakarta. Dan kemarin kan kita dianggap khawatir, tidak optimis. Sesungguhnya nggak ada rasa itu. Kalau kita melihat ya, masyarakat, teman-teman mahasiswa boleh meng-google gitu ya, selama beberapa hari kemarin, walaupun tadi Kimplas itu udah berkumpul, kata-kata yang selalu kita katakan adalah pada akhirnya kita akan berkoalisi bersama rakyat.
Dan alhamdulillah akhirnya ini bisa terwujud gitu. Karena apa? Kita melihat ada keinginan rakyat yang lumayan dikebiri kemarin ketika semua partai politik, hampir semua partai politik mengerucutkan dukungannya hanya ke satu calon. Dan satu calon ini bukanlah calon yang di hasil survei lembaga-lembaga survei itu berada di urutan yang tinggi gitu. Ridwan Kamil ini kan berarti di urutan ketiga kalau di survei. Ya, yang di nomor 1 adalah Anies, nomor 2 Ahok. Lalu kemudian terpaut jauh di urutan ketiga Bung Ridwan Kamil gitu. Saya tidak mengatakan bahwa Bung Ridwan Kamil tidak punya kompetensi, tidak punya pengalaman atau rekam jejak. Sebenarnya sama aja. Semua ketiganya mempunyai pengalaman yang bagus di pemerintahan, rekam jejak yang baik karena terbukti dengan tingkat kepuasan publik di masing-masing daerah di mana mereka pernah memimpin. Saya mau tanya. Tapi pada prinsipnya gini, kalau kita mau secara jujur, hasil survei itu kan adalah potret keinginan masyarakat. Gitu. Sayang sekali kalau yang disurvei nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang bisa maju cuma yang nomor 3 gitu. Itu kan sayang ya. Dan sebenarnya yang ideal nih Bung Iwan ya, Bung Refli. Yang ideal itu kan Anies bisa maju, Ahok bisa maju, RK bisa maju. Itu yang sebenarnya yang ideal. Dan itu yang terbaik buat Dan mungkin itu terjadi nggak setelah putusan MK ini? Saya rasa masih mungkin karena kita nggak tahu juga dinamikanya nanti teman-teman yang ada di plus-plusnya Kim ini. Apalagi kan kita tahu yang salah satu yang ada dalam penggugat di MK itu kan Partai Gelora gitu kan, cukup mengejutkan ya. Jadi ada teman-teman bikin memes sekarang di media sosial. X, di media sosial ya kan, termasuk Denny Siregar yang selalu berseteru dengan Fahri Hamzah, dia pasang fotonya Fahri Hamzah ya kan. Nah, pahlawan kita hari ini gitu ya. Jadi itu kan lucu ya. Nah, ini menarik nih. Apa enggak dijewer sama Pak Prabowo nih Fahri Hamzah, kita nggak tahu juga nih. Kita sebenarnya ngundang Bung Fahri ke sini, cuma belum nggak dibalas ini oleh tim kita. Tapi kita ngundang hari ini sebenarnya. Jadi konstelasinya banyak berubah, ya kan? Fahri Hamzah sudah puas pidato di depan Kim Plus. Makanya dia tidak tertarik ke sini lagi. Jadi konstelasinya tepatnya banyak sudah kena jewer. Bukan hanya Jakarta ya. Tapi dan ini menarik untuk mencermati, sama menariknya sambil menunggu PDI Perjuangan mengusung calon ya. Tapi yang cukup menarik juga mencermati tadi apakah PAN akan kemudian mengusung Zita Anjani ya kan, apakah kemudian Gelora akan keluar mengajak Partai Umat bersama dan partai-partai kecil lain mengusung Pak Anies Baswedan kan gitu. Karena hampir semua partai politik yang punya kursi di DPRD DKI Jakarta punya peluang untuk mengusung ya. Hampir semua, tidak semua tapi hampir semua. Begitu ya Bung Ciko ya. Tapi saya ingin tanya pada Anda percaya kutukan nggak tadi yang disebutkan oleh Bung Kodari? Kalau dan Bung Panel tadi ya. Kalau incumbent petahana di Jakarta nggak pernah menang. Kutukan dalam tanda kutip ya, saya nggak percaya, tapi itu kan bukan saya ya, Panel ya bilang kutukan Panel, ya. Kalau saya jurusannya data science bukan kutukan. Silakan. Yang saya percaya itu adalah kalau presiden itu cuma bisa 2 periode, itu aja kutukannya. Kok ngeliatnya ke Bung Kodari sih? Kan Mister 3 periode. Gak merasa tuh. Oke, Bung silakan Bung Salvator. Kalau Anda menyatakan tadi, apa yang disampaikan oleh Bung Ciko? Nanti ya. Ada yang sampaikan tadi, bahwa Anda nggak yakin bahwa ini akan segera dilakukan. Meskipun mayoritas ini termasuk Bung Kodari meyakini bahwa ya pasti akan segera dilakukan. Jadi Anda harus siap menghadapi kenyataan. Ya. Yang Anda sendiri mungkin tidak percaya. Pertanyaannya, dengan diputuskan MK, siapa yang diuntungkan? Ya kan? Tentunya bukan Jokowi dong. Oke? Kemudian ketika kita melihat ini secara tersirat, artinya bahwa Jokowi tidak sama sekali ikut terlibat dalam pergolakan-pergolakan yang ada. Itu yang perlu kita pahami. Saya rasa di sini. Dalam putusan MK ini? Iya. Yang itu membuktikan, Anda mau mengatakan bahwa yang sebelum-sebelumnya juga enggak? Enggak dong. Kita clear di situ. Yang sebelum-sebelumnya juga enggak? Iya. Karena yang sekarang enggak? Iya. Oke. Persis. Kalau kemudian, gitu tadi disinggungkan perihal pohon beringin, itu yang digergaji lah, di apalah. Golkar. Itu yang bilang Bung Kodari, tapi persepsinya beda-beda setiap orang. Sah-sah saja. Golkar hari-hari ini, kadernya itu begitu luar biasa. Regenerasinya mereka juga jalan.
Artinya sudah cukuplah yang senior-senior itu dengan gagah, ya kan, mengundurkan diri. Mereka memberikan ruang dan waktu untuk Pak Bahlil, kaum-kaum yang muda yang memimpin. Yang memimpin sekarang cuma calon tunggal, Bang Bahlil. Artinya Anda mengatakan bahwa ya berikan dong pada Bang Bahlil gitu ya? Tidak juga, artinya yang lain belum siap, yang siap Pak Bahlil. Oke. Oke, Bung Rocky, silakan Bung Rocky. Oke. Mulai. Gini ya. Oke. Bertengkar soal teknikalitas dari undang-undang itu harus didasarkan pada semacam evaluasi menyeluruh tentang kondisi hukum dan politik kita dalam setahun terakhir ini. Saya mulai dari situ. Yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam pelajaran hukum, saya bukan ahli hukum, tapi saya mengajar filsafat hukum 10 tahun, jadi saya tahu prinsip-prinsipnya. Ada prinsip ratio decidendi, alasan atau pertimbangan dari keputusan itu. Betul kan? Ratio decidendi ini menjadi perintah pada Mahkamah Konstitusi untuk segera mengeksekusi sesegera mungkin. Jadi bukan Mahkamah Konstitusi yang mengeksekusi, ratio decidendi ini yang mengeksekusi itu. Di mana dia dibuat? Di dalam perdebatan yang kita nggak tahu di kamar mana dia diperdebatkan. Alasan untuk memutuskan keputusan yang dibacakan kontroversial tadi itu. Jadi ratio decidendi jadi imperatif untuk menghasilkan, memerintahkan judicial order. Itu maksudnya tuh, cara berpikirnya tuh. Jadi perintahnya datang dari akal pikiran. Akal pikiran itu hasil debat dari hakim-hakim itu. Di ruangan mana kita nggak tahu. Kita mau tahu nggak perlu tahu. Tetapi ada bagian yang bisa kita raba. Yaitu ini pertama kali Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip judicial activism. Jadi dia aktif untuk mempromosikan keadilan. Aktif untuk memberi sinyal tentang ada ketidakadilan tuh. Itu filosofinya tuh. Kenapa begitu? Udah bertahun-tahun mahkamah itu dibully. Dinyatakan sebagai mahkamah konstipasi. Kenapa konstipasi? Yaitu pencernaannya nggak benar. Oke. Sembelit. Ya. Jadi mahkamah juga akhirnya berpikir bahwa kalau begini terus menerus, nobility-nya dia itu, nobleness dia itu hilang itu. Artinya sekali lagi nih teman-teman yang belajar ilmu hukum misalnya itu, mahkamah ini mengamati real politics Indonesia itu, today's politics. Jadi saya bisa katakan bahwa mahkamah itu ratio fight back, ethics fight back. Dia menemukan kembali akal pikirannya, dia menemukan kembali value-nya, ethics-nya itu. Sekarang saya terangkan lapisan yang paling dalam dari situ. Waktu mahkamah memperhatikan gejolak politik, dia tahu bahwa ada hal yang berbahaya. Satu, urgensinya harus segera diatasi. Kedua, kekonyolan dari kotak kosong. Kan mahkamah melihat fakta itu, soalnya itu fenomena fakta. Misalnya. Ya. Fenomena yang ya, fenomena kotak kosong itu akan terjadi bagi dia. Iya. Iya, itu real. Bentar, ini penting. Jadi Anda menilai bahwa ini imajinasi Anda ya, karena kan kita nggak tahu. Ini otak saya bukan imajinasi. Bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan apa yang kita dengarkan beberapa jam lalu, salah satunya adalah untuk mengantisipasi akan banyaknya kotak kosong pada Pilkada 2020. Iya, nanti anak hukum akan bilang kok sampai ke situ cara berpikir. Tidak. Karena hukum artinya hanya di dalam keputusan itu kita bertengkar. Tetapi saya taruh di situ meta hukumnya tuh. Kan kita nggak tahu kan dasarnya apa. Yang penting keputusan sudah keluar tuh. Kenapa mesti berlaku sekarang? Duh, kepentingan urgensi. Tetapi bukan kepentingan urgensi politik. Nanti dianggap mahkamah berpolitik. Tetapi prinsipnya adalah ratio decidendi itu mengatakan harus sekarang tuh. Nah, keterangan tentang harus sekarang itu yang bisa kita argumentasikan, bukan fungsi dari mahkamah itu yang sudah final bahwa memang harus sekarang. Jadi kalau orang tanya kenapa sekarang, ya memang harus sekarang.
Kenapa? Ya undang-undang bilang begitu. Nah di belakang penjelasan legal itu ada reasoning, sosiologi, politik, filosofi. Itu yang saya mau terangkan tuh ya. Okay. Jadi jangan bantah saya di bidang itu karena saya menganggap bahwa mesti ada keterangan di balik itu. Saya lanjutkan. Berbulan-bulan diskurs tentang kehilangan etiknya Mahkamah Konstitusi itu masuk sampai ke luar negeri itu. Malu mereka tuh. Diledek di semua forum internasional tuh. Jadi ini kesempatan bagi mahkamah untuk regain nobility-nya itu. Bisa nggak kita sebutkan bahwa bagian ini juga dibicarakan? Nggak perlu kita sebutkan. Karena itu yang menjadi alasan kenapa bagian pertimbangan hukum itu tidak diterangkan secara bisa-bisan. Karena nanti orang akan tanya kenapa begitu, mahkamah bilang nggak perlu, kalian tahu. Ini yang kita sebut sebagai sejarawan nanti yang akan buka kasus ini. Kenapa mahkamah tiba-tiba jadi malaikat? Bukankah itu sarang iblis tadinya tuh? Kan itu dasarnya orang berpikir. Di dalam logika, rasio desidendi itu diperintah oleh apa yang disebut causa essendi. Jadi ini ada putusan yang kita pertengkarkan. Putusan itu dasarnya adalah rasio desidendi. Rasio desidendi membuat putusan itu harus berlaku karena itu judicial order, perintah. Itu tidak biasa terjadi kalau mahkamah tidak punya sense tentang judicial activism. Selama ini mahkamah itu pasif, dia nunggu permintaan judicial review. Tapi sekarang dia sendiri aktif untuk memperlihatkan, mungkin secara sublim, bahwa kami mengerti ada ketidakadilan. Itu yang disebut perintah dari causa essendi. Di Google ya yang nggak nangkap itu ya. Jadi kita mau bahas sebetulnya bahwa ada momentum ketika manusia itu tahu bahwa batasnya udah dilampaui. Maka mau bilang Pak Jokowi Anda keterlaluan, masa sampai nebang pohon. Kira-kira itu psikologinya kan. Jadi batas alam bawah sadar kita yang dihipnosi oleh kekuasaan itu tiba-tiba bisa popping up. Dia jadi bagus lagi. Nah keterangan ini yang memungkinkan kita percaya bahwa akan ada pemilu yang ya dikocok ulang tuh. Impactnya apa? Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Ruginya apa? Banyak lembaga survei yang kehilangan order akhirnya tuh. Ya karena ordernya ditutup kan. Kan paketnya kan sampai selesai itu. Lembaga riset, lembaga kan dapat order lagi, makin banyak calonnya nanti. Ya nggak akan ada lagi calon yang pergi pada lembaga survei itu karena mereka tahu ditipu kan. Bahkan dia bisa minta ulang kok. Dana yang udah dia kasih itu partai juga bisa minta ulang. Kan partai mesti minta pertanggungjawaban. Anda bilang ini akan satu paket nih. Kimpres itu akan mulus. Anda udah survei, Anda udah riset. Ternyata MK putuskan hal yang baru, biar semua. Itu. Ya lembaga survei bisa punya alasan. Apa namanya tuh, force major. Bisa aja tuh. Tetapi kita mau lihat bagaimana keadaan yang kita sebut stabil itu, di baliknya itu sebetulnya ada elemen kecil yang bikin bolong itu. Lalu kita tahu semuanya. Kemaksiatan politik itu akhirnya tidak tahan, tidak mungkin lagi disembunyikan oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Masa Anda bayangkan bahwa Saldi Isra itu nggak tahu apa yang terjadi itu atau Pak Suhartoyo nggak tahu? Anda katakan kemaksiatan politik luar biasa itu. Ada nggak yang lebih luar biasa dari kata kemaksiatan itu? Oke, kita berikan tepuk tangan. Baik, kita kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Sampai di sesi terakhir di Rakyat Bersuara hari ini. Saya ingin memberikan kesempatan pada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Tapi khusus kali ini saya ingin bertanya dalam closing statement saya ke Bung Refli. Ini memang tadi disebutkan oleh MK cetowelo-welo yang artinya adalah sudah sangat jelas kalau bahasa Jawa itu ya. Tapi tadi saya mendengar KPU ingin mengkonsultasikan ke beberapa pihak ya termasuk ke DPR, ke partai politik, dan lain sebagainya. Saya melihat masih ada dua opsi kemungkinan. Saya pribadi, awam saya. 2024 langsung diberlakukan, atau nanti 2029. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam konstitusi. Saya ingin tanya kepada Bung Refli. Iya, begini. Akhirnya saya seperti orang bodoh harus mengulangi apa yang sudah saya katakan, kan? Saya sudah katakan bahwa putusan MK itu
berlaku sejak dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak ada institusi lain ya by constitution yang bisa membatalkannya. Itu yang harus kita pahami. Kecuali dalam putusan MK itu sendiri mengatakan pemberlakuannya pada saat tertentu. Misalnya Omnibus Law itu 2 tahun dikasih waktu. Parliamentary threshold baru berlaku pada next election, kan begitu. Tapi untuk putusan ini tidak dilabeli apa-apa. Karena itu kembali kepada doktrin awalnya, yaitu berlaku sejak dibacakan dalam sidang yang terbuka. Dan harus berlaku 2024. Dan, itu amanatnya. 2024 itu satu. Yang kedua, MK itu memuat atau menjawab permohonan dari pemohon. Ya. Nah, permohonan dari pemohon itu minta ini diprioritaskan. Kenapa dia prioritaskan? Karena terkait dengan pendaftaran tanggal 27 dan 29. Jadi kalau permohonan prioritas itu dikabulkan oleh MK, tidak mungkin MK kemudian berimajinasi untuk 2029. Kalau untuk 2029 ya dia kabulkan saja pasca tanggal 29 Agustus agar tidak memunculkan keriuhan. Oke. Itu pesan pentingnya ya. Ya. Oke. Dan kepada kita dan bisa mengulur sidang seperti itu tanggal 29 putusan misalnya. Dalam konteks judicial review itu tidak dibatasi kapan putusan itu dibacakan. Beda sama pilpres atau pilkada atau pileg. Kalau niatnya 2029 ya udah selepas tanggal 29 Agustus saja pasca pendaftaran. Yes. Maka otomatis berlaku 2029. Yes. Tapi kalau sebelum tanggal 27 di mana pendaftaran awal tanggal 27, maka pesan yang kuat bahwa itu harus dilakukan di 2024. Yes. Ya itulah maksudnya. Baik. Jadi tidak ada cara yang lain. Nah, kalau kita lihat yang namanya putusan MK itu ada 2. Tadi sudah dikatakan ratio decidendi dengan amar putusan. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iya. Jadi ketika kita menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, kita tidak hanya membaca amar putusannya, tetapi membaca rasionya, rasio decidendinya. Nah, dari situlah kita tahu bahwa ternyata putusan ini didasarkan kepada pertimbangan yang seperti ini. Sehingga kemudian ketika kita mengikutinya, kita mengikuti as it is sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya bicara ya dalam kondisi bernegara hukum yang normal. Tetapi saya ingin mengatakan ini putusan yang normal, bukan putusan yang tidak normal. Ini putusan normal. Ini putusan Kenapa yang normal. Dikatakan putusan normal? Kalau saya mengatakan dalam perspektif demokrasi dan konstitusi, kita ketahui bahwa yang namanya gubernur, bupati, wali kota harus dipilih secara demokratis. Itu esensinya. Yeah. Jadi demokratis itu salah satunya ya adil dan demokratis itu 2 hal yang harus dikedepankan dalam soal pemilihan. Kita tahu bahwa implikasi dari tingginya threshold itu adalah dominasi, pembelian atau katakanlah ambil semua partai politik. Sehingga tidak menyisakan partai politik untuk bisa mengajukan. Ini berbeda dengan pilpres. Pilpres boleh memborong tapi harus menyisakan untuk partai mencalonkan calon yang lain. Nggak boleh ada kotak kosong. Tidak boleh ada kotak kosong. Yeah. Jadi di pilpres begitu, bahkan disanksi kalau dia tidak mau mencalonkan. Di pilkada tidak demikian. Di pilkada ini Anda boleh borong semua partai politik dengan alasan bahwa ada calon independen, calon perseorangan. Tapi persoalannya adalah dalam kasus-kasus tertentu sering calon perseorangan ini dijadikan faktor untuk memastikan apakah lebih efektif melawan calon perseorangan yang tidak populer atau melawan kotak kosong. Dalam kasus Solo, lebih suka melawan calon yang tidak populer. Karena di Makassar kalah calon yang tidak populer itu melawan kotak kosong. Di DKI, saya kan sudah mengatakan minggu lalu bahwa akan diupayakan calon perseorangan atau calon independen itu akan diloloskan. Dan ternyata iya, setelah dinyatakan tidak lolos di tahap awal, tiba-tiba diloloskan. Semalam. Kontroversi KTP, penggunaan KTP yang masif termasuk itu anaknya Bung Iwan Darigan, itu dinisbikan, tinggal dihitung dari sisi angka-angka, bukan dari sisi bahwa ini adalah sebuah kejahatan pemilu. Oh kalau begitu anaknya Anies yang dicatut KTP-nya nggak sah, anaknya Iwan tidak sah. Jadi dihitung 1, 2, 3-nya.
Padahal ini adalah sesuatu yang sifatnya konspiratif dan ini adalah kejahatan pemilu. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa putusan ini normal, pro demokrasi, dan tentu saja putusan ini bukan untuk Anies Baswedan. Putusan ini untuk pilkada di seluruh Indonesia. Jadi no matter dengan ada Anies atau tidak. Tapi bukan untuk Anies Baswedan, bukan untuk PD Perjuangan. Ya, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan bahwa ada fair election di dalam pilkada. Makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Salvator, silakan. Anda berbeda pendapat pasti. Ya. Gak apa-apa kan berbeda pendapat. Silakan. Oke. Nanti dibahas lagi nanti. Silakan. Ini dong, kalau closing statement itu standing point dia, closing statement namanya. Kalau dia bikin argumen baru ya saya bantah lagi sebagai hak saya. Ya kebetulan standing point dia berbeda kan gitu, sah-sah saja. Silakan. Oke, thank you. Silakan. Oke. Yang perlu kita pahami sekarang. Lebih dekat lagi, Bang. Yang perlu kita pahami sekarang dan perlu diketahui bahwa Jokowi mencintai bangsa Indonesia. Terkonfirmasi hal itu dengan hari ini Jokowi tidak sama sekali menyinggung persoalan putusan MK, terkhususnya yang menjanggal atau dijegalnya si Kaisang. Oke? Sebab apabila itu menguntungkan siapa putusan ini? Oke? Yang jelas merugikan Pak Jokowi misalnya. Oke. Itu karena mengatakan itu kan. Karena Kaisang tidak bisa maju. Tidak bisa maju. Keluarganya. Yang perlu kita sampaikan. Kemudian terkait Golkar. Saya pikir semua masyarakat cerdas lah. Udah begitu luar biasa masyarakat kita melek akan dunia politik dan dunia hukum. Banyak yang seakan-akan wah ini semua apapun yang menjadi problem itu salahnya Jokowi. Belum tentu, bos. Tidak semua diserta-mertakan disalahkan pada orang yang semestinya tidak bersalah. Harus kita akui itu. Kalau memang dia benar, katakan benar. Kalaupun dia salah, katakan salah. Tapi hari ini Jokowi benar. Jokowi mencintai dengan menunjukkan bahwa di akhir periode dia memberikan legasi yang terbaik buat bangsa dan negara. Saya pikir itu demikian. Baik, terima kasih. Kita berikan tangan. Bung Ciko silakan. Ada komentar sih? Terkait dengan putusan MK hari ini tentunya kita patut bersyukur semua yang berada di sini dan seluruh rakyat Indonesia seharusnya bersyukur karena akhirnya demokrasi kita bisa agak kembali sedikit ke jalan yang lebih lurus. Artinya apa? Bahwa pilihan dan alternatif pilihan sebagai juga substansi dari demokrasi itu sendiri akan lebih tersedia untuk rakyat seluruh Indonesia di pilkada serentak ini. Jadi PD Perjuangan bersyukur dan kita tidak bisa hanya melihat ini terkait dengan pilkada di Jakarta saja. Nah ini di seluruh Indonesia dan harapan kita tentunya akan muncul calon-calon yang betul-betul diinginkan kehadirannya oleh rakyat. Baik, kita berikan tepuk tangan. Bung Hodari, silakan. Ya, kita syukuri ya. Jadi walaupun setuju nggak setuju, keputusan MK diterima. Keputusan MK nomor 90 bukan buat Gibran, tapi buat seluruh anak muda di Indonesia. Keputusan nomor 60 bukan buat Anies, tapi untuk seluruh kandidat di seluruh Indonesia. Kita terima itu ya. Yang kedua saya melihat sebetulnya nanti peta koalisi mungkin nggak akan berubah dramatis seperti tidak akan berubah dibayangkan ya. Karena proses-proses politik itu kan sudah berjalan. Barusan saya baca pernyataan dari PKS yang mengatakan soal mendukung Anies itu sudah selesai, sudah masa lalu. Dan tidak akan kembali mendukung Anies di pilkada sekarang, walaupun ya, sudah ada keputusan MK. PKS ya, ini menyatakan pernyataan itu yang barusan saya baca ya. Iya. Saya kira sudah mengcover dari informasi bahwa ada keputusan MK. Anggota koalisi Indonesia Maju yang lain juga mungkin tidak akan berubah juga dukung Ridwan Kamil. Termasuk misalnya Perindo, saya kira juga nggak akan mengubah dukungan dari
Jangan lihat saya dong Bang, saya udah Anies. Enggak, saya lihat mahasiswa. wartawan penuh. Saya lihat mahasiswa Sudah gitu. tidak Perindo. Perindo. Saya lihat mahasiswa. Nggak akan berubah juga. Ya, jadi saya kira secara garis besar sebetulnya nggak akan berubah gitu ya. Jadi mungkin di Jakarta saja juga sebetulnya peluang munculnya kandidat yang baru dalam tanda kutip ya didukung oleh PDI Perjuangan akan muncul. Karena kalau di wilayah-wilayah lain kan sebetulnya udah selesai. Misalnya seperti di Sumatera Utara sudah mengajukan Edi Rahmayadi. Kemudian di Jawa Tengah barangkali ya mau ada MK nggak mau ada MK, kita sudah tahu bahwa PDI Perjuangan akan mengajukan calon. Dan Aceh misalnya ya PDI Perjuangan mengajukan Muzakir Manaf sama dengan Gerindra gitu ya. Jadi kandidatnya sama. Jadi mungkin tidak sedramatis seperti yang diduga ya atau seperti diantisipasi atau seperti yang dibayangkan. Jadi mungkin fantasinya nanti dengan realita agak jauh dikit. Begitu, Bung Adi. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Silakan Bung Iwan. Iya. Nggak akan beda jauh. Itu harapannya Bung Kodari ya. Itu doanya seperti yang didoakan sama Bang Refli tadi. Jadi buat kami keputusan MK hari ini adalah mujizat, blessing. Karena menumbuhkan darah baru. Ya, darah baru dan semangat baru. Yang hampir tadinya sudah ingin, rasanya sudah habis. Rasanya ya, karena memang partainya sudah habis semua kan. Kalau pakai undang-undang lama kan sudah habis semua. 12 tinggal partai politik PDI, Jakarta. sedangkan 15 kursi. Ini hanya 1 hari. Ya kalau di grup itu hanya 1 hari lemesnya lah, mulai turun dikit. Ini naik lagi. Dan malah melebihi. Bang Iwan sekarang semangat betul kayaknya. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Jadi kalau ibaratnya kalau bola tadi itu kalau ditekan makin ke bawah itu loncatnya makin naik kan. Tapi kan belum tentu PDIP ngusung Anies, Bang. Tapi harapan kita ada. Daripada harapannya nggak ada kan, ini harapannya makin besar gitu. Harapannya makin besar kan? Ya. Realistis nggak? Kalau Bung Kodari Siapa kan tahu kata Bung Kodari Ahok nanti yang diajukan kan? bisa. Tapi kan saya tiap minggu sama Mas Hinton ngopi kan, saya tahu. Ya Harapannya bukan Bang Mas Hinton, Ibu, Bu Mega. Tapi kan dari Bang Mas Hinton sampai ke Ibu kan, dari Bang. Jadi begitu. Jadi harapan kita nanti kan akhirnya tentunya seperti kata Pak Hasto bahwa jangan takut calon yang diinginkan rakyat. Ya. Yang jelas diinginkan rakyat. Kalau pilpres, kalau pilkada hari ini 40% itu sudah dimenangkan oleh. Bentar, saya ingin Anda bicara pada publik. Oke. Seberapa keyakinan Anda Anies Baswedan akan maju di Pilgub DKI Jakarta, DKJ nanti ya? Silakan. 110%. Ini 100% ya. Oke. Saya tahu ya, karena saya juga dilahirkan dari PDI. Oke. Ya, jadi Anda saya tahu mantan betul. kader PDI. Ya, saya mantan kader PDI, bapak saya juga mantan kader PDI. Jadi saya tahu betul apa keinginan PDI dan saya harapkan itu juga sama dengan yang dihasilkan sekarang. Dan 100% Anies pasti akan maju 100% dan Pilkada kami DKI. mendukung 1015 kelompok relawan seluruh Indonesia kepada dukungan PDI. Oke, Pak. Kita berikan tepuk tangan. Last but not least, no Rocky, no party. Waktu dan tempat dipersilakan. Sambil berdiri, silakan. Sini gantian, Bang. Gak usah suruh-suruh. Oke, saya mengerti kegembiraan dari teman-teman tuh. Dan saya bukan pengamat politik, apalagi pemain politik. Saya hanya berupaya untuk mendalami mengapa bangsa ini berhenti untuk mengucapkan akal pikiran, akal sehat. Itu dasarnya itu. Jadi kalau kita evaluasi secara mendalam sebetulnya, ini bukan buat Anies, bukan buat Ahok, lalu buat siapa? Jadi bahasa itu pun masih bahasa yang terlalu formal. Secara tegas, perintah Mahkamah Konstitusi setelah membaca keadaan, ini adalah pesan untuk menghentikan cawe-cawe Jokowi. Itu poinnya. Jelas itu. Kan itu yang terjadi sekarang tuh. Jadi
pastikan bahwa siapapun yang akan dikocok ulang untuk dijadikan sumber kompetisi baru, dia harus dalam wawasan menghentikan cawe-cawe Jokowi. Itu dasarnya. Kita mesti inline dengan yang saya sebut tadi, alam pikiran yang tersembunyi di Mahkamah Konstitusi. Dasarnya itu. Ini bukan lagi partai koalisi mana lewat dengan siapa atau caleg mana dengan caleg siapa. Yang kita mau tagih adalah setelah Mahkamah Konstitusi memulihkan akal sehat negeri ini, maka tibalah perintah kedua, yaitu buat koalisi bukan untuk dia menang, tapi untuk menghentikan dinasti Jokowi, untuk menghentikan politik Jokowi. Itu dasarnya. Kalau itu nggak, kalau kita masih bilang ya ini bukan ya buat siapa itu. Yang kedua, akhirnya kita masuk dalam free market di dalam politik. Ini kan free market. Siapa aja boleh bertanding. Gitu. Bagus betul ada free market dalam politik. Tapi ada satu masalah kecil. Konsumennya bukan homo economicus. Paradoksnya di situ tuh. Dibuka kesempatan besar. Tetapi seseorang yang ingin masuk ke pasar, dia mesti berpikir rasional. Nah kita, rasionalitas kita itu masih bisa dibujuk oleh BLT, oleh amplop. Jadi masih ada masalah kedua di situ tuh. Dan itu yang memungkinkan ide free market di dalam politik bisa dibatalkan karena homo economicus, rational being itu tidak bekerja untuk memaksimalkan kepentingan dia. Apa dasarnya? Pemilu kemarin juga sama. Pemilih kita masih 72%, 78% pemilih kita hanya lulus sekolah kelas 7. Nah bagian ini yang mesti diawasi oleh teman-teman mahasiswa tuh. Medan dibuka tetapi masih ada masalah lain. Bisa dibujuk kembali itu. Bisa diancam lagi tuh. Jadi sekali lagi, bagus ada keputusan Mahkamah Konstitusi dan itu membuat kita percaya bahwa kita masih bisa menemukan sesuatu di balik kemaksiatan itu. Dan politik bukan sekedar the art of the possible, tapi the art of attacking the impossible. Sekarang kita mulai mengerti bahwa yang impossible pun bisa terjadi. Saya mau tanya, Bung Rocky, kalau sebelumnya maksiat, sekarang sudah taubat dong politiknya. Anda mau jawab itu? Ya kalau dia jatuh, baru dia tobat, dia nggak akan tobat sebelum dia terguling. Bukan, saya nggak bicara seseorang ya, politik. Ya, saya bicara seseorang. Baik. Saya nggak tahu nanti ini persis sepekan dari hari ini, tanggal 27 adalah hari pertama bagaimana kita akan menyaksikan nanti pendaftaran pilkada. Akankah ya ada wajah-wajah baru, bukan hanya di Jakarta. Kalau di Jakarta akankah Anies Baswedan atau Basuki Cahayapurnama, Ahok yang akan maju? Entahlah. Sepekan ini akan menjadi pertaruhan bagaimana kemudian demokrasi akan dijalankan. Saya Aiman Wicaksono, terima kasih. Sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.